Halo, kembali lagi di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita masih pada materi vektor yang merupakan materi kelas 10 matematika peminatan. Namun, kali ini subbabnya adalah kesamaan dan perbandingan vektor. Langsung saja kita ke materinya. Pertama, itu kita akan bahas kesamaan vektor. Nah, dua vektor itu dikatakan sama jika memiliki panjang dan arah yang sama. Nah, kalau misalkan seperti di R2 nih di contoh gambarnya, kalau misalkan vektor U-nya di sini memiliki panjang min 4 dan untuk ke atasnya itu dia 3. Kemudian vektor V-nya adalah min 4 dan ke atas juga 3. Dan ini vektor W itu ke kanan ya 4, kemudian ke atas 3. Nah, dari penjelasan yang di dimensi 2 di R2 itu X1 harus sama dengan X2, kemudian Y1 harus sama dengan Y2. Maka dari contoh yang ada, kita bisa simpulkan yang sama adalah vektor U dan vektor V, seperti itu. Nah, kalau di dimensi 3 gimana? Ya tinggal nambah ada Z-nya aja lagi 1, dimana Z dari kedua vektor itu haruslah sama. Lanjut ke contoh yang pertama. Ini diketahui vektor A sama dengan 2 min, 8, vektor B 2,2K plus 4, diketahuinya vektor A sama dengan vektor B. Kemudian berapakah nilai K kuadrat plus 3? Nah, ini kan di soalnya sudah jelas ya, vektor A sama dengan vektor B, jadi kita bisa tulis seperti ini. 2,8 itu akan sama dengan 2K plus 4 ya. Sehingga yang X-nya udah sama-sama 2, yang Y-nya jadinya kita bisa samakan min 8 sama dengan 2K plus 4. Min 8, min 4 sama dengan 2K. Kemudian min 12 sama dengan 2K. Kita bisa mendapatkan K-nya, kan gini 2K sama dengan min 12 ya. K sama dengan min 12 per 2, sehingga K-nya sama dengan min 6. Kemudian dari soal ditanyakan K kuadrat plus 3 itu akan sama dengan, berarti K-nya kita ganti pakai min 6 dikuadratkan plus 3. Nah, min 6 kuadrat itu jadi positif 36 ditambah 3 sama dengan 39. Jadi ini jawabannya, K kuadrat plus 3 nya adalah 39. Contoh selanjutnya, diketahui koordinat titik A 5, min 1,6, C 2, min 3, min 8, dan D min 1, min 4,3. Jika segi 4 ABCD berbentuk jejar genjang, tentukan koordinat B. Nah, ini langsung saja kita buat jejar genjangnya dulu. Ini A-nya berarti ini 5, min 1,6, kemudian C-nya 2, min 3, min 8, D-nya yang diketahui, min 1,4,3. Yang ditanya B-nya ya, sehingga kita akan membuat persamaan yang vektor yang sama. Nah, saya akan mengambil, sebenarnya yang mana aja boleh ya. Kalau saya mengambil vektor AB gitu, berarti kalau saya mengambil vektor AB, ini harus sama dengan vektor yang sama, panjang sama arahnya, DC. Ini udah pasti ya panjangnya sama karena jajar genjang itu sisi atas sama sisi bawahnya pasti sama. Jadi saya ambil yang ini aja. Boleh nggak yang lain? Boleh kalau kalian mau ngambil yang vektor AD gitu misalkan akan sama dengan vektor BC, boleh aja sama. Jadi saya akan mengambil yang ini ya, yang vektor AB sama dengan vektor DC. Nah, vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Kemudian vektor DC itu vektor C dikurangi vektor D. Vektor B-nya ini yang akan dicari. Kemudian vektor A-nya adalah 5, min 1, 6. Vektor C-nya 2, min 3, min 8. Kemudian vektor D-nya itu min 1, 4, dan 3. Nah, vektor B sama dengan, ini kita saya jangan deh pindahkan dulu biar nggak bingung, dikurangi 5 min 1 6,
Ini kita langsung kurangi, 2 kurang min 1 itu jadi 3 ya. Kemudian min 3 min 4 itu min 7, min 8 min 3 itu min 11. Baru vektor B sama dengan 3 min 7 min 11 itu ditambah dengan 5 min 1 6. Ini akan sama dengan 8 min 7 min 1 min 8, kemudian min 11 ditambah 6, itu hasilnya adalah min 5 ya. Sehingga kita bisa dapatkan koordinat titik B nya adalah 8, min 8, min 5 itu. Selanjutnya kita ke materi titik-titik segaris satu kolinier. Nah, jika terdapat 3 buah titik, yaitu titik A, B, dan C, yang terletak dalam satu garis lurus, di mana kita bisa membuat vektor AB, kemudian kita bisa membuat vektor BC, dan juga kita bisa membuat vektor AC, yaitu vektor dari A ke C. Nah, maka kita bisa membuat persamaan sebagai berikut. Nah, vektor AB-nya ini akan sama dengan K kali vektor BC. Nah, K-nya ini apa? K-nya ini sebuah konstanta berupa angka. Boleh negatif, boleh juga pecahan. Kemudian, yang kedua, kita bisa membuat persamaan vektor AB yang ini, itu akan sama dengan K juga kali vektor AC yang panjang. Kemudian vektor AC yang panjang ini, kita bisa juga buat dia akan sama dengan K kali vektor BC. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke contoh soal. Diketahui koordinat titik A sebagai yang sudah ditentukan, B dan kemudian C tetap dalam satu garis, kemudian tentukan nilai M kuadrat tambah N. Nah, langsung saja saya ambil yang saya ingat, yang paling gampang saya ingat ya, vektor AB itu sama dengan K kali vektor BC. Ambil aja yang paling diingat satu, bebas kok. Kemudian vektor AB ini kan sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Vektor ABC-nya sekarang adalah vektor C dikurangi vektor D. Kemudian vektor B-nya adalah 2 min 1 min 2. Kemudian vektor A-nya adalah min 1 5 4 dikalikan dengan gini konstanta atau K. Ini vektor C-nya, udah tunggu sebentar, ini agak mereng. Vektor C-nya 3mn, B-nya 2 min 1 min 2. Nah, selanjutnya kita langsung kurangkan. 2 kurang min 1 ini 3, min 6, ini juga di bawahnya min 6. Kemudian K dikalikan dengan 3 dikurang 2, 1, M dikurang 1, dikurang min 1, M plus 1, di bawahnya N plus 2. Kalau kita kalikan, jadinya 3 min 6 min 6 itu akan sama dengan K kali KM plus 1, kemudian KN plus 2. Nah, dari ini persamaannya kita bisa mendapatkan K-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan K sama dengan 3, nah K kali M plus 1 itu akan sama dengan min 6, ini baris kedua ya, berarti 3 ya K-nya. Kita langsung kali pelangi, 3M ditambah 3 itu sama dengan min 6, kemudian 3M sama dengan min 6 min 3, 3M sama dengan min 9, M sama dengan min 3. Di bawahnya K N plus 2 sama dengan min 6 juga. Nah, langsung ya, K-nya kan 3, saya langsung kali pelangi, 3N ditambah 3 kali 2, 6 sama dengan min 6, sama dengan min 6 ya. Kemudian 3N sama dengan min 6, min 6, 3N sama dengan min 12, N sama dengan min 12 per 3 itu min 4, sehingga yang dicari itu adalah M kuadrat plus N. Nah, M kuadratnya kan berarti min 3.
kuadrat plus N-nya min 4. Min 3 kuadrat itu kan 9, ditambah min 4 sama dengan 5, sehingga M plus N jawabannya 5. Selanjutnya kita ke perbandingan vektor. Nah, diketahui koordinat titik A dan B, ini ya, A dan B, itu terus juga ada titik P pada ruas garis AB. Nah, ada titik P pada ruas garis AB atau perpanjangannya. Nah, ini kan garis AB yang di sebelah kanan nih. Ini kan garisnya garis AB. Kemudian dipanjangin nih garis AB-nya sampai sini. Nah, ada titik P gitu. Ini namanya perpanjangan garis AB. Nah, jika kondisinya itu titik P-nya itu ada di antara AB atau perpanjangan AB dengan perbandingan vektor AP berbanding vektor PB itu sama dengan M, N. Nah, nanti kita akan bisa membuat perbandingannya dalam bentuk vektor kayak gini. Vektor P-nya ini akan bisa didapat dari M kali B. Nah, M-nya ini kali B, vektor B, kemudian N-nya ini kali vektor A per M tambah N. Nah, kalau yang di sebelahnya gimana? Yang di sebelahnya dia berbentuknya itu perpanjangan, si P itu perpanjangan dari garis AB-nya. Sama aja. Jadi M-nya ini akan dikalikan dengan B, N-nya dikalikan dengan vektor A-nya. Intinya yang apa ya? Yang jauh yang dikalikan. Yang jauh yang dikalikan kayak ini N-nya ini kan, N-nya ini bukan, dia tuh nggak ada dekat-dekatnya sama sekali sama A, jadi dikalikan. Kalau di kondisi yang di sebelah kiri juga gitu, N-nya ini nggak ada dekatnya sama sekali sama A, itu yang dikalikan. Yang jauh yang dikalikan. Sama kayak M-nya. Kalau di sini M-nya kan nggak ada dekatnya sama B. Dia langsung gitu lompatin B. Jadi jauh sama B, dikalikan ke B. Ini juga gitu, M-nya ini nggak dekat sama B. Jadi dikalikan sama vektor B. Kayak gini jadinya. Ya, yang jauh dikalikan, kemudian ditambahkan per M tambah N. Kalau misalkan P-nya ini pas di tengah-tengah AB, ya tinggal vektor A tambah vektor B dibagi sama 2. Nah, untuk lebih jelasnya, garis AB-nya saya keluarkan ya. Nah, sama seperti tadi ya, kalau misalkan AP, M, terus untuk mencari titik P, jadi kalau untuk mencari titik P, di perbandingannya huruf P-nya yang harus di tengah-tengah. Dapatlah P nanti di sini, vektor P. Nah, itu yang tadi ya, sama kayak tadi. Kalau M-nya kan jauh sama B, berarti M dikali vektor B. Kalau N-nya kan jauh sama titik A, berarti nanti N kali vektor A. Itu. Nah, kalau kondisinya si titik P-nya itu ada di perpanjangan garis AB sebelah kiri gimana? Nah, ini kan jadinya A di tengah-tengah ya. Kalau kalian nulisnya ini M, ini N, berarti kan jadinya PA banding AB gitu dong. Sama dengan M banding N. Kalau kayak gini, ini kalian dapatnya vektor A nanti, bukan vektor P. Kalau yang dicari vektor P gimana? Kalau yang dicari vektor P, ya kita nyarinya tetap AP, vektor AP banding vektor PB. Nah, vektor AP-nya gimana? Vektor AP-nya kan dia ke kiri, jadi kita misahkan dengan min M. Kalau vektor PB-nya gimana? PB-nya tetap ke kanan, kita misahkan dengan N. Jadi nanti di sini permisalannya, perbandingannya maksud saya vektor AP banding vektor PB itu min M banding N. Nanti gimana rumusnya? Sama aja. Yang jauh kalikan, yang jauh dikalikan. Itu. Ya, itu kalau ke kiri. Kalau ke kanan gimana? Kalau ke kanan sama juga, kita kan nyarinya berarti tetap, kalau nyari P ya, berarti harus nyari vektor AP berbanding vektor PB. Nah, AP-nya dulu. AP dia ke kanan, berarti tetap M. Terus PB-nya malah ke kiri, berarti min N. Gitu. Jadi AP
vektor AP banding vektor PB itu sama dengan M banding min N. Itu nanti gimana perkaliannya? Ya tetap yang jauh dikalikan yang jauh dikalikan. Gitu. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke contoh soal ya. Perhatikan gambar di atas, kemudian diketahui AB-nya itu adalah AB ini ya, itu adalah vektor U, kemudian AD yang ini itu adalah vektor V. Ditanyakan, nyatakan vektor AE dalam vektor U. Nah, berarti vektor BC ini juga V dong, karena dia searah, sama dan sama. Kemudian kita cari dulu bantuan deh, kita pakai bantuan vektor AC. Nah, kenapa kita pakai bantuan vektor AC? Ya nanti biar yang segaris tuh DC, DEC gitu kan. Sama kayak yang tadi sebelumnya kan bentuknya juga segitiga. AC, vektor AC itu akan kita bisa dapatkan dari vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AB-nya itu U, vektor BC-nya itu vektor V. Nah, kemudian baru sekarang kita ini jadinya vektor U ditambah vektor V ya. Baru kita sekarang mencari vektor AE. Vektor AE ini yang dicari ya. Vektor AE berarti kita pakai perbandingannya. Biar E yang didapatkan berarti DE, vektor DE banding vektor EC itu sama dengan 3 banding 5 kan gitu. Berarti vektor AE 3-nya ini sama yang jauh. Berarti 3 itu kali AC. Kemudian ini ya sama AC ditambah yang 5-nya sama yang D gitu kan. Jadi D-nya ini kan nggak tahu koordinatnya, makanya pakai AD gitu. Sama konsepnya 5 kali yang jauh kali D. 3-nya itu kan harusnya kali C, karena C-nya nggak tahu koordinatnya, makanya pakai vektor AC. 5-nya juga gitu, jauh sama D, harusnya 5 kali titik D, karena nggak tahu titik D-nya, makanya pakai vektor AD gitu. Pernya jangan dilupain, per ya 3 tambah 5. Kita cari si AC, vektor AC ini kan vektor U ditambah vektor V, kemudian ditambah 5 kali vektor AD, AD-nya itu vektor V per 8. Nah, ini kita kali pelangi dulu, berarti 3 vektor U ditambah 3 vektor V ditambah 5 vektor V per 8. Kemudian ini 3 vektor U ditambah 8 vektor V per 8. Nah, ini kita bisa dipecah aja. 3 vektor U per 8 ditambah 8 vektor V per 8. Ya benar. Sama dengan 3 vektor U per 8 sama dengan tambah, maksud saya, tambah 8 per 8 kan 1, jadi tambah vektor V. Jadi ini dia. Atau bisa juga ditulis kayak gini. 3 per 8 vektor U ditambah V, vektor V. Ini bentuk U dan V-nya dari vektor AE gitu ya. Jadi ingat yang jauh kali yang dikalikan gitu, yang jauh dikalikan. Kalau nggak tahu titiknya yang di sini ya pakai vektornya. Nggak tahu titiknya pakai vektornya. Ingat satu vektornya itu satu sumber ya. Kenapa nggak bisa pakai BC tadi? Karena sumbernya itu kan
beda, ini harus sama-sama sumbernya di A gitu. Jadi vektor AD yang bisa dipakai dan vektor AC ya. Selanjutnya masih di perbandingan vektor, tapi sekarang kita dalam bentuk koordinat ya. Untuk rumusnya sama, vektor AP banding vektor PB itu misalkan M banding N. Nah, nanti kalau ditanya koordinat titik P, kayak gitu, koordinat titik P-nya ya sama aja sih kayak tadi. Cuman di sini tuh pakai nyari XP, karena kita nyari koordinat X-nya, maksud saya koordinat X-nya untuk titik P, kemudian itu makanya X2-nya yang dikalikan dan X1-nya. Nah, X2 sama X1-nya yang mana? Sama kayak tadi, misalkan dia M-nya. M-nya ini kan harus dikalikan dengan yang jauh. Berarti nanti di sini B-nya yang X2, Y2 gitu. Di sini udah ada sih A-nya yang X1, Y1. Di penjelasannya juga gitu. Jadi sama aja, yang jauh yang dikalikan kayak gitu, konsepnya sama. Y-nya gimana? Ya kalau nyari koordinat Y-nya ya tinggal ganti kaliin sama Y gitu. Kalau koordinat titik tengahnya ya tinggal X1 tambah X2-nya dibagi 2. Y tengah-tengahnya juga kalau misalkan titik P-nya merupakan titik tengah, Y2 tambah Y1 atau Y1 tambah Y2 per 2, boleh aja dibolak-balik. Y1 tambah Y2, Y2 tambah Y1 sama aja. Kalau di R3 gimana? Kalau di R3 ya sama, tinggal nambah ada Z. ZP-nya ini. Ingat tetap yang jauh kali yang jauh. Yang jauh dikalikan gitu. Yang dekat jangan dikalikan. Kita langsung ke contoh soal aja. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, diketahui koordinat titik A 2,1 gitu ya. min 2,1 dan B 8,4. Jika vektor AP banding vektor PB-nya 3 banding 2, tentukan koordinat titik P. Nah, kalau kalian masih bingung ya nggak apa-apa sih, digambar dulu dikit nggak apa-apa. PB gitu. APB berarti AP ini 3, PB-nya yang 2. Untuk koordinat titik P berarti nyari X P 3 kali yang jauh, titik B-nya 8,-4, A-nya 2,-2,1. 3 kali yang jauh kan 8. Ditambah 2, 2-nya jauh sama min 2. Ingat ya, kalau X ya kalikan dengan X-nya. Per 3 tambah 2. Sama dengan 3 kali 8, 24. Dikurangi 4 per 5 sama dengan 20 per 5 4. Jadi XP nya 4. Terus dapat XP. Sekarang nyari YP nya. YP atau koordinat titik koordinat Y dari titik P itu kita ambil Y nya sama kayak tadi 3. Itu kan yang jauh itu adalah min 4 ditambah 2 nya, Y yang jauh itu 1 per 3 tambah 2, min 12 tambah 2 per 5, min 10 per 5, min 2. Jadi koordinat titik P itu X, Y 4, min 2. Udah deh. Selanjutnya ternyata ada gambarnya udah saya gitu ya, udah kita next aja. Selanjutnya titik P terletak pada garis AB. Ada garisnya nih ya, udah ada garisnya ya, udah saya siapkan sebelumnya. Kemudian ini APB gitu deh. Terus A-nya adalah 11, 3, min 2, B-nya 6, 8,3. AB, vektor AB berbanding vektor BP. Nah, ini BP-nya kayak gini nih, min 2. Koordinat titik P. AB.
Waduh. Nah, ini 5. Ini min 2. Nah, karena begitu nih, kita harus cari dulu yang ditanyakan AP. Yang ditanyakan titik P maksud saya. Berarti P-nya yang harus ada di tengah-tengah, sama kayak tadi saya sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Biar P-nya di tengah-tengah, berarti kita harus nyari perbandingan faktor AP banding faktor PB gitu kan. Jadi, karena AB-nya ini 5 totalnya, terus PB-nya ini min 2, berarti maksudnya saya BP-nya ini min 2, berarti kalau vektor PB ini 2 dong. Nah, keseluruhannya AB-nya 2, berarti AB-nya 5. Udah dia pakai 2, berarti AP-nya adalah 3. Kayak gitu. Berarti vektor AP 3 banding vektor PB 2. Gitu. Kemudian kita cari sekarang, wah ini dia adalah dimensi 3 ya, jadi kita mencari XP-nya dulu. XP-nya berarti yang jauh, 3 kali yang jauh adalah 6 ditambah 5 kali yang jauh, yaitu 11 per 3 tambah 5. Kemudian kita langsung hitung 18 ditambah 22 per 8. 40, kok per 8? Saya salah, ini bukan 3 kali 5. Ini 2 ya, 2 kali. Kemudian 5 per 5 sama dengan 8 maksud saya. Kemudian yang YP itu akan sama dengan 3 kali Y yang jauh, 8 ditambah 2 kali Y yang jauh adalah 3 per 2, 3 tambah 2. Langsung aja kita hitung, ini jadi 24 tambah 6 per 5 ya, sama dengan 24 tambah 6, 30 per 5 sama dengan 6. Kemudian untuk ZP nya 3 kali Z yang jauh itu 3, ini ya Z yang jauhnya 3, kemudian ditambah 2 nya kali Z yang jauh yaitu min 2. Kemudian per 3 tambah 2, jangan sampai lupa pernya ya. Kemudian langsung kita hitung, 3 kali 3 9 dikurangi 4 per 5, ini hasilnya 5 per 5, hasilnya 1. Jadi koordinat titik B itu 8,6,1. Itu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak saja langsung di kontak person yang sudah tersedia. Selamat belajar, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, bye!